Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai mata pelajaran etika profesi, materinya tentang prosedur otoritas jasa keuangan atau OJK. Latar belakang pembentukan OJK adalah yang pertama, OJK itu didirikan dulu pada Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan atau LPJK. Dulu disingkatnya LPJK ya. Kalau sekarang disingkatnya sebagai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pada Undang-Undang Bank Indonesia tanggal 23, tepatnya pada tahun 1999. Sebelumnya itu, sebelum krisis pada tahun 1997 sampai tahun 1998, pengawasan bank oleh Bank Indonesia dipandang gagal. Keinginan untuk integrasi pengawasan sektor keuangan dalam satu atap karena meningkatnya financial conglomeration di Indonesia. Keinginan untuk memurnikan fungsi ke Bank Sentral, BI murni sebagai penjaga stabilitas moneter. Dulu fungsi pengawasan bank dan moneter yang bersatu di bawah Bank Sentral dianggap conflicting. Untuk amanat undang-undang Bank Indonesia ini dipandang pemerintah cukup sulit untuk diamandemenkan atau dibukukan, khususnya terkait pasal pengalihan fungsi pengawasan bank dan BI ke OJK. Jadi dulu itu OJK itu namanya LPJK dan dia itu masih masuk ke dalam RUU atau rancangan undang-undang sementara. Jadi dia itu belum menetap, belum masuk ke dalam aturan yang tetap. Jadi masih sementara sifatnya. Istilah selanjutnya di sini adalah pengawasan terpisah versus di bawah Bank Sentral. Di sini kalian bisa melihat yang berwarna biru arsirannya. Pengawasan perbankan dunia pada tahun 2011 8,8 Bank Sentral, sedangkan OJK hanya 18,2%. Untuk pengawasan perbankan Asia 2012, untuk OJK hanya 8% dan Bank Sentral hanya 92%. Di sini kalian bisa melihat otoritas jasa keuangan sendiri wewenangnya cukup kecil ya. Hanya 18,2% di tahun 2011 dan 8% di tahun 2012. Untuk pengawasan bank lebih banyak di bawah kewenangan Bank Sentral. Alasannya adalah yang pertama, bank sebagai transmisi kebijakan moneter dan peran Bank Sentral sebagai lender of last resort dan penyedia liquid backstop. Peran bank dalam sistem pembayaran dan settlement. Yang ketiga adalah peran Bank Sentral sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan atau macro-prudential regulator. Di sini selanjutnya adalah perbankan pra versus pasca krisis. Jadi ini sebelum masa krisis dan sesudah masa krisis ya. Di sini pada tahun 1998, KI Indicator ini adalah CAR 4,6%, dan 2011 ini 17,1%, untuk non-farming itu 46,2% dan 2,7%, ROA itu NA, dan 2011 ini 3,1%. NA ini belum diketahui ya. Yang pertama adalah perbankan sudah jauh lebih dari sisi keuangan dari tata kelola. Yang kedua adalah sistem keuangan lebih stabil. Indonesia translasi dari krisis global. Yang ketiga adalah insiden krisis perbankan, praktis atau tidak ada. Yang keempat adalah mengarah kepada penguatan rezim atau customer protection. Selanjutnya ada peningkatan kepatuhan terhadap standar internasional, disingkat sebagai FCAP atau adopsi Basel 2 dan 3. Selanjutnya adalah keanggotaan langsung Indonesia di standar setter atau FSB atau BCBS. Nanti untuk singkatnya atau lebih jelasnya lagi, kalian bisa lebih searching ya, karena di Zoom ini
waktunya sangat terbatas. Untuk cakupan tugas, pengaturan, dan pengawasan OJK itu apa aja sih? OJK itu tugasnya mengatur dan mengawas terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor yang pertama, yaitu adalah sektor perbankan. Yang kedua adalah pasar modal, seperti saya bilang sebelumnya. Pasar modal seperti OJK dalam bidang bisnis dan lain-lain sebagainya, karena modal ya, atau saham, seperti itu. Yang ketiga adalah sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sendiri, untuk OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK ini mempunyai wewenangnya sendiri. A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi antara lain. Yang pertama adalah perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, market, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua adalah kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi. Yang pertama adalah likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, dan permodalan. Yang kedua adalah laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank itu sendiri. Yang ketiga adalah sistem informasi debitur. Yang keempat adalah pengujian kredit atau kredit testing. Yang kelima adalah standar akuntansi bank. Untuk pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, yaitu adalah C. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yaitu pertama, manajemen resiko. Jadi bank itu sebelum misalnya ada yang kita ingin membuka usaha, tapi kita tidak ada modal. Tentunya kita akan meminjam modal kepada pihak bank. Nah, pihak bank di sini adalah mengatur atau mengawasi di sektor perbankan itu adalah yang pertama itu adalah manajemen resiko. Jadi bank itu dia harus menganalisis resiko yang akan terjadi ke depannya dan resiko yang terjadi pada saat jarak pendek, pada saat jarak dekat. Yang kedua adalah tata kelola bank atau manajemen perbankan itu sendiri ya. Yang ketiga adalah prinsip pengenal nasabah dan anti pencucian uang. Prinsip pengenalan nasabah ini adalah bank harus sangat mengenal bagaimana latar belakang nasabah tersebut. Apakah bank bisa menjamin jika nasabah tersebut tidak akan merugikan bank dan lain-lain ya. Yang keempat adalah pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Selanjutnya, pemeriksaan bank. Untuk wewenang terkait dengan tugas dan pengaturan, untuk wewenang terkait dengan tugas pengaturan bank yaitu adalah untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang yaitu yang pertama peraturan pelaksanaan undang-undang tentang OJK, yang kedua adalah pengaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan itu sendiri, yang ketiga adalah pengaturan dan keputusan dari OJK, yang keempat adalah pengaturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, yang kelima adalah kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, yang keenam adalah peraturan mengenai cara penempatan perintah tertulis terhadap lembaga, jasa keuangan, dan pihak tertentu.
Selanjutnya ada peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Selanjutnya adalah struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban, serta peraturan mengenai tata cara mengenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya untuk pengaturan pemerintah yang mengatur tentang sektor industri jasa keuangan, ini yang saya paparkan adalah tentang sektor perbankan ya. Ini yang saya akan jelaskan secara singkat atau saya bacakan tentang peraturan di sektor industri jasa keuangan itu sendiri. Yang pertama adalah Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Yang ketiga adalah Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Yang keempat adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kelima adalah Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat-surat berharga syariah atau negara. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ketujuh adalah Pengaturan Bank Indonesia tahun 2007 dan 2008 tentang bank syariah dan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Jadi Bank Indonesia Syariah ini ada sejak tahun 2007 dan diperbaiki undang-undang tersebut di tahun 2008. Seperti yang saya bilang ya sebelumnya ya, OJK itu sebelumnya itu dia peraturannya itu masih sementara. Jadi masih masuk ke dalam RUU, belum ditetapkan. Nomor 8 adalah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang ke-9 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang ke-11 adalah Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal. Yang ke-12 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. 13 adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 garis miring KMK titik 013 garis miring 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 garis miring PMK titik 012 garis miring 2006 tentang entitas pembiayaan. Untuk koordinasi dan kerjasama untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK sendiri mempunyai wewenang. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan operasional, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua adalah mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan. Yang keempat adalah memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Yang kelima adalah melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam adalah menetapkan penggunaan pengelolaan statuter. Yang ketujuh adalah menetapkan sanksi administratif terhadap bank yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan serta memberikan dan atau mencabut izin usaha maupun penetapan lainnya. Untuk koordinasi dan kerjasama, yang pertama adalah dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain. Yang pertama adalah kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Yang kedua adalah sistem informasi perbankan yang terpadu. Yang ketiga adalah kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan peminjaman komersial luar negeri. Yang keempat adalah produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya.
Yang kelima adalah penentuan institusi bank yang masuk kategori sistematikal, important bank, dan data lainnya yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Yang kedua, OJK atau Bank Indonesia dan lembaga pinjaman simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegritas. Selanjutnya adalah protokol koordinasi. Untuk protokol koordinasi di sini, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat sebagai KSSK dengan anggota yang terdiri dari ada Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator, selanjutnya ada Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, selanjutnya adalah Ketua Dewan, Komisioner OJK selaku anggota, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Pinjaman Simpanan selaku anggota. Kedua adalah pengambilan keputusan dalam forum rapat KSSK berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam musyawarah dan mufakat ini tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga adalah dalam kondisi non-formal, forum KSSK ini wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan, melakukan rapat paling sedikit 1 atau kali dalam 3 bulan. Selanjutnya adalah membuat rekomendasi kepada setiap anggota dan melakukan tindakan atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya adalah kelanjutan dari protokol koordinasi ya. Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, atau Ketua Dewan Komisioner LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadinya krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke forum KSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis. Untuk forum KSSK sendiri menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang keenam adalah kebijakan forum KSSK yang terkait dengan keuangan negara wajib dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Selanjutnya adalah kebijakan forum keputusan DPR wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 jam saat pengajuan persetujuan diterima oleh DPR. Di sini adalah tantangan ke depannya untuk pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, yaitu makro prudential regulation dan pencegahan risiko sistemik. Yang kedua adalah koordinasi OJK, BI, dan Kementerian Keuangan perlu intensif dan cair untuk menghindari risiko sistemik. Yang ketiga adalah protokol manajemen krisis belum teruji. Selanjutnya, dalam tantangan ke depan masa transisi, dibagi menjadi 2, yaitu adalah stabilitas sistem perbankan perlu dijamin dan learning curve, yaitu adalah OJK masa pada tahap awal. Tantangan ke depan tentang independensi anggaran, yaitu adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jangan sampai menimbulkan beban berlebihan pada nasabah. Selanjutnya adalah conflict of interest atau customer bank OJK. Selanjutnya adalah agency problem. Tantangan ke depan tentang tata kelolaan yaitu adalah dibagi menjadi 3, struktur tidak berkonsolidasi atau 3 subotoritas. Selanjutnya adalah koordinasi perlu berkeringat.
Selanjutnya adalah fit and proper, yaitu OJK harus memakai SDM yang terbaik. Tantangan kedepannya adalah di bidang penguatan sektor perbankan. Di sini ada 4. Yang pertama, rezim permodalan, Basel II dan Basel III. Selanjutnya adalah pendalaman sektor keuangan, khususnya sektor perbankan. Yang ketiga adalah peningkatan daya saing, terutama menghadapi MEA. Selanjutnya adalah peningkatan efisiensi. Untuk tantangan ke depan, peningkatan intermediasi, yaitu adalah peningkatan pembiayaan produksi dan UMKM. Untuk tantangan ke depan tentang penguatan tata kelola dan sumber daya bank, di sini ada fit and proper, selanjutnya ada budaya kerja yang lebih produktif, dan capacity building, khususnya manajemen resiko. Di sini adalah pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, yaitu krisis modal yang menyandarkan regulator global bahwa koordinasi pengawasan sektor jasa keuangan dan bank sentral mutlak, batasan regulasi atau regulator perimeter diperluas dengan tidak mengotak-kotakan antara makro dan mikro prudential regulation. Mengotak-kotakan ini maksudnya adalah membatasi ya. Di sini bisa kalian lihat mikro prudential dan regulation. Di sini ya selanjutnya adalah mikro prudential dan regulation. Perluasan perimeter regulasi. Di sini ada stabilitas sistem keuangan merupakan public goods yang perlu dijaga dengan adanya OJK. Peran Bank Indonesia justru perlu diperkuat. Di sini nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini sudah saya masukkan ke dalam classroom. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari Kementerian Keuangan. Tugas dan fungsi Menteri Keuangan adalah menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Fungsinya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan, dan cukai, pemeliharaan kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko. Yang selanjutnya adalah fungsinya adalah tentang perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi. Yang C adalah pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Ini masih bisa kalian baca ya. Karena waktunya masih 10 menit lagi. Selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Selanjutnya adalah pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substansi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk visi Kemenku Kementerian Keuangan ya. Visinya itu yaitu adalah kami akan menjadi penggerak utama penyembuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Sedangkan untuk misinya adalah misi dari Kementerian Keuangan yaitu adalah A. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat. Yang B adalah menerapkan kebijakan fiskal yang prudens. Yang C adalah mengelola neraca keuangan pusat dengan resiko yang minimum. D adalah memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.
Yang E adalah menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. Selanjutnya di sini adalah Peraturan Perpres nomor 7 tahun 2015 yaitu tentang organisasi Kementerian Negara. Di sini bisa kalian baca. Pemimpinnya itu adalah menteri, pembantunya itu adalah sekretariat jenderal, pelaksanaannya direktorat jenderal, pengawasnya adalah inspektorat jenderal, dan pendukungnya adalah badan atau pusat unsur pelaksanaan tugas pokok di daerah. Di sini ada struktur atau bagian organisasi Kementerian Keuangan itu sendiri. Ini bisa kalian lihat sendiri strukturnya. Yang paling atas adalah Menteri Keuangan atau Wakil Menteri. Di sini sejajar dengan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal. Di sini posisinya sejajar. Di bawahnya adalah staf ahli yang ada tanda kurungnya di sini. Yaitu adalah Pussintek, Pushk, dan lain-lain. Ini bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya adalah instansi vertikal. Berbeda dengan kementerian lainnya yang bersifat integrated atau tipe, di mana direktorat jenderalnya melaksanakan tugas yang sejenis. Untuk Kementerian Keuangan bersifat holding company tipe, di mana direktorat jenderalnya melaksanakan tugas dengan ruang lingkup dan sifat yang berbeda. Berdasarkan Perpres nomor 28 tahun 2015 tentang instansi vertikal, yaitu adalah pertama, instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Di sini ada tugas, fungsi, dan struktur dari organisasi untuk eselon 1 ya, Kementerian Keuangan. Mengenal lebih dekat Kementerian Keuangan RI. Di sini ada bagan Sekretariat Jenderal. Bisa kalian lihat. Paling atas Sekretariat Jenderal. Di bawahnya adalah tenaga pengkaji yang terdiri dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Organisasi dan Tata Laksanaan. Ini sejajar dengan Biro Hukum dan Biro Sumber Daya Manusia atau SDM. Ini bisa baca sendiri. Untuk tugas dan fungsi, di sini untuk tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, tugasnya itu adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk fungsinya itu sendiri yaitu adalah koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah koordinasi dan penyusunan rencana dan program dan anggaran Kemenku. Yang ketiga adalah pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan. Yang keempat adalah pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana. Selanjutnya adalah untuk Inspektorat Jenderal. Tugasnya itu melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Fungsinya itu adalah menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang B, pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Selanjutnya adalah penyusunan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan. Di sini ada bagan Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan Peraturan PMK nomor 234/PMK.01 tahun 2015 ya. Di sini paling atas adalah tentunya Direktorat Jenderal Anggaran. Di bawahnya adalah Sekretariat Ditjen. Di bawahnya di sini adalah Direktorat Penyusun APBN.
Di sampingnya adalah Direktorat Anggaran Bidang Ekonomi. Dan masih bisa kalian baca ya. Untuk tugasnya itu di Direktorat Jenderal Anggaran ini, dia memiliki tugas sendiri, yaitu adalah menyegerakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya adalah perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang penyusunan anggaran, pendapatan negara, anggaran belanja, anggaran pembiayaan, standar biaya, serta penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya adalah penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran, pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara, bukan pajak ya. Jadi tidak masuk ke dalam pajak. Di sini selanjutnya adalah bagan tentang Direktorat Jenderal Pajak. Untuk peraturannya itu diatur atas dasar PMK, berdasarkan PMK nomor 234/PMK.01/2015. Paling atas adalah Direktorat Jenderal Pajak, di bawah Direktorat Jenderal Pajak adalah Sekretariat Ditjen. Di bawah Sekretariat Ditjen ada Direktorat Peraturan Perpajakan pertama. Selanjutnya ada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Di bawahnya adalah Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Di sampingnya adalah Direktorat Hukum. Ini bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi DJP. Tugasnya itu adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Fungsinya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan. Selanjutnya adalah menyusun norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang perpajakan. Yang ketiga adalah pemberian bimbingan, teknis, dan evaluasi di bidang perpajakan. Di sini ada instansi vertikal DJP. Peraturannya bisa kalian baca. Untuk kantor wilayah bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kantor, pelayanan pajak, atau disingkat sebagai KPP. KPP ini mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KP2KP ini adalah melayani tugas KPP di pelosok atau di daerah. Instansi UPT DJP